Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan terlimpah kepada Anda semua Sobat SPB. Siar berbagi berkah kali ini berkunjung ke sebuah coffee shop yang ada di sekitar alun-alun Magelang. Berhubung videonya isinya daging semua, maka kami bagi menjadi 3 part biar informasi menariknya nggak ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan satu part aja, hilang informasi pentingnya. Nikmati kopinya sama ownernya langsung. Ini yang dari Temanggung ya Pak? Enggak, Kamojang, Kamojang daerah mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Yang tadi itu yang disebut. Kalau di Kamojang ciri khasnya apa? Cenderungnya asam. Kalau udah agak dingin, pahitnya hilang. Kalau untuk penyeduhan berapa derajat? Ini tadi mendidih, terus ditunggu sekitar 30 detik, jadi sekitar 90-an, 90-91. Nggak boleh nyampe 100. Kalau untuk yang jenis-jenis kayak gini, langsung mendidih, langsung dituang, jadi kayak ada rasa kebakar. Kalau di Overcook berarti. kopi burning taste. Burning Ya, taste. burning taste. Jadi pahitnya itu pahit nggak nyaman lah. Pahitnya pahit apa ya? Pahit kayak gosong gitu. Yang kalau orang nggak terlalu memperhatikan sih nggak terlalu. Cuma kalau sudah terbiasa, itu suhu panas itu nanti menentukan hasil rasa. Jadi misalkan saya pakai sama 20 gram, rasio 1:12, suhu yang saya pakai 85, nanti hasilnya lebih nggak pahit lagi. Jadi kalau saya naikin di suhu 92, itu nanti beda lagi. Terus tuangan pertama tadi saya pakai tuangan pertama itu 2 kali dari ukuran kopi, jadi tuangan pertama 40 mili. Kalau dituang pertama 3 kalinya 60 mili, beda lagi. Terus tuangan kedua berapa puluh mili, beda lagi. Jadi ya di kopi itu nggak ada pola patron yang Baku, pasti, yang standar baku. baku. Nah, nggak ada. Karena kita memperlakukan ini, misalkan biji kopi Jawa Barat dari daerah Kamojang, Wanuja, terus sama-sama pakai Jawa Barat yang dari Gunung Halu atau dari Cikuray, itu sudah beda lagi. Jadi metodenya, standarnya sih ada, cara seduhnya ada, rasionya bebas, yang dipakai mulai dari 112, 110, 115, kalau mau yang lebih cuar lagi ya 118, ya tergantung kafe dan yang hari itu pengennya minum apa. Misalkan kita pakai sama-sama Kamojang ini, kita pengen hari ini seduh yang agak asam, nanti tuangan pertama 3 kali dari takaran kopi. Dan itu belum tentu yang tubruk nggak enak rasanya, belum tentu. Jadi di kopi itu nggak boleh ada patokan kalau ngopi harus metode A. Misalkan gini, saya tubruk, kalau nggak tubruk berarti nggak ngopi, ya itu yang pemahaman kayak gitu yang harusnya jangan, karena belum tentu kopi misalkan Robusta Temanggung ditubruk itu bisa ngeluarin rasa aslinya, belum tentu. Kadang harus dibantu dengan alat Vietnam drip yang ditetes, pakai gelas yang lubang-lubang itu tetes. Kadang direbus, model Turkis, model orang Aceh punya, direbus sama bubuk kopinya. Kadang yang metode orang Finlandia, jadi separuh kopi di bawah, separuhnya ditabur, kayak metode kopi tariknya Bengkalis, cuma setelah mau disajikan ke konsumen selalu dikasih bubuk kopi atasnya. Jadi metodenya macam-macam. Dan untuk mengetahui yang cocok mana ya berarti harus uji eksperimen coba, iya uji betul. coba. Nah, gitu. Jadi serunya itu sebenarnya waktu eksperimen itu nggak ada
nggak ada patron pastinya. Ya polanya sih ada, tapi kembali lagi ke yang minum kopinya. Jadi kita nggak boleh sebagai penjual ya, sebagai barista itu kita punya ilmu ya, cuma yang paling menentukan kan yang minum. Iya. Hari ini aku pengen kopi yang seperti ini ya, nanti tinggal ngomong ke baristanya. Cuma produk knowledge-nya barista kan tiap orang beda, jadi ada yang memang menekuni dari hulu ke hilir, ada yang hanya seduh saja. Jadi kalau seduh saja yang diajarin sama misalkan kedai kopi A, itu pegawainya hanya bisa seduh ya sesuai resep yang dikasih. Misalkan tuangnya sekian gitu ya, sesuai itu. Ya bayangkan kalau biji kopinya berubah-ubah. Misalkan sama-sama gayo misalnya, prosesnya wash. Terus yang hari ini ngambil dari petani Pak Bayu misalkan, enak. Besok petaninya Pak Slamet, belum tentu yang punya Pak Slamet seenak Pak Bayu, mungkin lebih enak. Terus kita coba petani C misalkan Pak Pongki misalkan, kita coba, terus kita menjudge, wah kopinya Pak Pongki itu di atas rata-rata dari kopi yang lain. Terus begitu nanti kita pembelian kesekian, kopinya Pak Pongki mungkin kurang pas, ya kita kan nilai lagi, wah nggak usah ngambil lagi kopinya Pak Pongki lah, karena rasanya nggak konsisten. Nah itu belum tentu dari kopinya, ya pegang peranannya hampir 60-70% memang biji kopi, tapi dari teknik seduh, dari cara roasting, dari air, dari ukuran gilingan itu lembut atau kasarnya kopi itu pengaruhnya di rasa. Jadi Berarti agak ribet. sangat sensitif berarti. Iya, betul. Kayak teh itu juga nggak cuma dari kebun teh dikeringin, dipilin, terus disangrai, nggak cuma seperti itu. Tekniknya ada banyak. Belum nanti kalau nyampur antara teh sama bunga sama herbal yang lainnya, wah itu sudah beda lagi. Teh kan yang menguasai itu di Asia ya, dia ada Cina, Jepang, India, Sri Lanka, dia ada 4 negara. Kalau kopi, Brasil, Amerika Selatan, Afrika, terus Indonesia, Vietnam. Satu, tiga, empat. Ya, setelah Vietnam. Nomor 1 Brasil, Amerika Latin, nomor 2 Afrika, nomor 3-nya Vietnam, nomor 4-nya Indonesia. Penghasil kopi terbesar. Datanya Vietnam kecil ya, cuma mereka konsisten fokus di kebun. Ya, kenapa mereka bisa jadi nomor 3? Dan negaranya kecil, Iya. kita negaranya sambrek-ambrek. Cuma itu tata kelola agrikulturnya mungkin yang mereka sudah disetting, disiapkan untuk bisa masuk pasar global lebih luas. Yang kita ini masih pengennya kiwaya panen ditebas, nah Iya. gitu. Ya, kita harus perbaiki di konsepnya pasca panen. Jadi ini nggak putus hanya di seduhan di konsumen. Jadi konsumen pun harus tahu, di kebun di itu harus tahu. Setidaknya kalau misalkan diajak orang yang tahu paham kopi, diajak ngobrol tuh nyambung. Walaupun nggak tahu-tahu banget ya, mungkin yang ditahu hanya satu ya. Misalkan yang tahu mungkin di daerah dia tinggal di Gerabak, taunya Robusta Gerabak, nggak apa-apa. Tapi itu jadi bekal. Belajar ilmunya itu kan bisa didapat mudah kalau sekarang ini. Iya. Lewat YouTube, lewat apapun banyak. Media Medianya banyak. Unik. Nanti kalau misalkan kamu ketemu dengan misalkan kita ngeblend ini kan nggak terlalu pahit, asamnya hanya di depan, tengah udah hilang. Nanti supaya alur asamnya tuh makin lama makin naik, itu dicampur. Cara nyampurnya ya racialnya sesuai dengan ya kita uji coba terus. Kalian pakai gayo ketemunya bagaimana,
pakai Cipureng ketemunya bagaimana, ketemu Toraja rasanya seperti apa, itu berdasarkan pengalaman jam terbang. Berarti nggak ada yang namanya kopi terbaik, itu nggak ada. Sesuai yang hari ini diminum, kalau rasanya cocok ya udah ini sudah Kopi yang enak. terbaik. Ya. Nggak ada standar kopi yang terbaik adalah yang seperti ini. Kalau selera ya, misalkan kita beli nasi goreng di Magelang, ada 100 penjual. Dari 100 penjual kita sortir hanya 10. Dari 10 yang rasanya paling enak, harga mungkin sudah nggak usah dihitung lah, misalkan harganya sama-sama 20.000. Itu kita akan balik ke tukang nasi goreng yang cuma penjual 1, penjual 2, penjual 3. Dan kita akan balik lagi ke penjual 1 atau penjual 2, penjual 3. Bukan karena yang lain nggak enak ya, yang selera pas di lidah, pas kita makan baru enak ya ini. Jadi nggak ada kayak tukang masak lah kalau kopi itu. Semua yang berbasis kuliner itu berarti di tangannya orang masak. Jadi misalkan saya seduh seperti ini, tertulis rapi, ditiru sama orang lain, belum tentu hasilnya bisa sama gitu. Ya. Karena kalau masak hatinya lagi nggak beres, Bad misalkan bad mood, nah itu ngaruhnya dirasa. Nah, gitu. Ribet Pak kalau ngomong kopi makan itu kan. Cuma apa, bener enggaknya itu memang terbukti, jadi memang kayak gini kondisinya. Lucu kalau kopi itu lucu. Tapi kalau sudah terbiasa gayo, tiap hari minum gayo, nanti minum yang lain agak susah karena lidahnya udah setting. Yang lain nggak enak. Pokoknya kalau nggak gayo nggak enak. Nah, Lidah sudah terbiasa. Terus misalkan gayo nggak ada, paling yang bisa hampir-hampir 11-12 ya kopi Temanggung dari Sumbing atau Sindoro. Nah itu setidaknya mengobatin karena daerah tanamnya hampir mirip-mirip, ada tembakonya, Karakteristiknya hampir mirip jadi dengan mineralnya gayo. ya mineralnya hampir mirip, kandungan tanahnya hampir mirip. Jadi ya 11-12 kalau mengenai rasa, ada sepetnya, ada pahitnya, ada asamnya. Tapi ya tergantung itu petaninya, makanya belum tentu semua kopi itu enak versinya kita ya. Iya. Balik lagi ke biji kopi. Biji kopi, makanya kalau beli biji kopi yang sudah roasting, jangan mau yang sudah bubuk. Harus lihat benar-benar biji kopi utuhnya seperti apa, warnanya belang atau tidak. Misalkan biji kopi kok belang-belang, ada yang coklatnya rata, ada yang masih krem, nggak rata, berarti tandanya dia nggak jaminan 100% petik merah. Mungkin sudah masak pohon 80%, jadi masih ada yang semu merah atau oranye kemerahan. Itu kalau sama petani sudah masanya bunga mau tumbuh lagi kan harus dipanen. Ya rasanya pengaruh, nanti di warna juga pengaruh. Jadi kalau mau beli kopi, saran saya ya lihat bijinya, baru digiling di tempat. Atau kalau peminum rutin ya beli alatnya aja, alat yang grinder manual. Harga 75.000 ada, harga murah-murah banyak kalau buat hanya latihan loh ya. Tapi kalau memang sudah kebutuhan harus minum ya lebih baik dilengkapi. Jangan nanggung, misalkan sekarang butuhnya budgetnya 100.000 ya udah 100.000 dulu sembari nanti nabung beli alat yang lebih bagusan sedikit mereknya. Kalau nggak punya alat macam-macam ya tubruk aja. Standar, balik ke standarnya tukang ngetes kopi. Tukang tester kopi itu selalu pakai metode tubruk. Jadi
tubruk, giling, tuang di gelas. Sebelum dikena air dia akan cium dulu aromanya, terus dicatetin nilainya. Tuang air pertama, blooming, dihirup lagi aromanya. Setelah kena air panas itu efek reaksinya bagaimana, terus dilihat biji kopinya bagus atau enggak, kan dilihat dari ini bisa. Terus tuang 1:10, tester pertama langsung pakai sendok minum, jangan ditelan, jadi dibuang lagi supaya membasahi semua rongga mulut. Itu panas pertama minum, nanti tunggu jeda 1 menit, ambil sampel kedua, jeda 1 menit, sampel ketiga. Jadi dari panas sampai dingin dapat semuanya, baru ada nilainya. Jadi makanya ada namanya cupping notes tadi itu. Nah itu berdasarkan dari lidahnya orang tester, itu ada sertifikasinya. Jadi nggak sembarang kita nulis, itu nggak sembarang, ada sertifikasi internasionalnya. Jadi istilahnya sensori. Iya, yang namanya testing note ini yang tadi tertulis ini. Itu sensori namanya. Sensori itu kelasnya mahal. Jadi ribet. Jadi karena ribet, banyak orang yang mau belajar karena unik. Ini ketemu ini kok rasanya seperti ini, direbus rasanya seperti ini, jadi beda-beda. Kalau yang kopi sasetan gimana Pak? Sebenarnya nggak masalah ya, selama murni kopi. Jadi saya nggak anti kopi saset. Misalkan kita pecinta kopi saset yang sudah blend dengan susu bubuknya, itu ya seringkali beberapa kali juga tetap masih minum. Cuma jangan sering-sering. Karena gini, ini kita minum kopi apa adanya, biji, seduh, diminum. Dirasa kita sudah tahu. Tapi air kencingnya kan baunya nggak seperti yang kita minum. Terus kita coba bandingkan dengan kopi-kopi yang siap saji, yang maksudnya yang tinggal buka, air panas diaduk, sudah ada susu dan gulanya. Itu yang diminum sama yang dikeluarkan dari tubuh berupa air seni, aroma sama baunya kan sama. Berarti organik atau enggak? Nah itu yang kita tanya. Nah, jadi kalau yang diminum dan dikeluarkan kok tidak berubah, berarti itu organiknya hanya sekian persen. Karena tidak, kalau organik selalu terurai di badannya, jadi itu tidak terurai bukan. Hanya mungkin airnya terurai, cuma perasa-perasanya ini nggak terurai. Terus yang kedua yang paling gampang, lihat kemasannya. Ditulis misalkan biji kopi atau kopi bubuk, persentasenya berapa persen, kan biasanya tertulis itu. Terus gulanya berapa persen, zat tambahan lainnya berapa persen, jadi dilihat. Kalau tertulis hanya 25%, nah berarti sisanya gula dan lain-lainnya. Jadi yang kita minum ya gula rasanya kopi, bukan kopi yang ditambahkan gula loh ya. Berarti minum gula, ada esennya kopi, nah istilahnya gitu. Bagus gak kalau buat tubuh? Ya jangka panjangnya mending dikurangi, karena mungkin pagi kita belum siap, asam lambungnya naik, belum sarapan, terus efeknya itu kan pemanis, mesti pemanis buatan ya, nggak pemanis gula asalan tuh, misalkan bukan gula tebu lah, gula sintesis atau gula apa kan sekarang banyak. Jadi ya harus hati-hati. Yang penting sih kalau saya baca di kemasan, makan biji kopinya berapa persen. Saya juga keluarin yang versi dicampur dengan gula aren juga ada. Tapi nggak bikin kopinya jadi manis, enggak. Hanya kopi lambat-lambat ada rasa manisnya dan nambah aroma, nambah rasa kayak karamel. Kalau gula itu gula Jawa atau gula aren kalau kena panas kan nggak bikin manis ya, jadi kayak kincoy itu. Nah, ada rasa yang lainnya. Nah,
Yang penting dilihat, dibuka, dicium, diicip pakai lidah. Kalau masih kerasa kopi banget ya sudah seduh. Jadi saya nggak anti, tapi lebih baik dikurangi. Kalau memang harus beli kopi, beli yang sasetnya, yang kopi bubuk, jangan yang langsung sekilo. Kemasan yang paling kecil. Yang paling kecil misalkan kita sehari minum 3-5 kali misalkan. Terus yang orang serumah yang minum kopi ada 3, berarti total sehari misalkan 10 gelas. Pemakaiannya per gelas misalkan 3 sendok teh, itu sekitar 10 gram. Berarti kalau kita beli yang seperempatan, sehari itu sudah habis 200 gram. Ya kan, 10 kali 10, 100 gram. Berarti 3 hari habis tuh. Daripada beli sekilo langsung buka tutup, mending seperempat, cuma seduh tutup lagi. Jadi aromanya nggak terlalu hilang, terlalu lepas gitu. Atau yang sasetan, banyak yang merek yang sasetan, yang siap saji sekali buka, nah itu malah bagus. Terus dilihat kalau yang kayak gitu, berarti dilihat kalau yang ini misalkan sudah diseduh naik segini, misalkan ini naik segini ya, misalkan kalau ini bubuk kopinya nggak 100% tenggelam, berarti campurannya banyak ngambangnya. Itu dites saja di aromanya, bau jagung atau bau apa. Tandanya mengapung di atas terus, nggak turun-turun, nah, itu berarti campur. Kalau yang ada pendapat kalau beli kopi saset terus dia nggak mau pakai yang air yang nggak mendidih, alasannya karena itu tadi ampasnya nggak di atas, nggak turun ke bawah. Jadi kalau mau turun ke bawah dia pakai yang air mendidih itu pengaruh apa enggak? Pengaruh rasa. Ya, paling tidak kalau suhu panasnya itu minimal 90 lah. Kalau pakai apa tuh, colokan listrik dispenser itu 70-75 ya bisa, cuma kalau ada extra hot ya pakainya itu. Cuma extra hotnya pakai mungkin hanya tuangan pertama, jadi tetap harus standarnya 2 kali takaran kopi. Jadi kalau misalkan kopinya ditakar pakai sendok, misalkan 1 sendok makan, berarti air yang pertama dituangkan 2 kalinya, berarti 2 sendok makan. Jadi sisanya itu kan buat blooming awal supaya terekstrak, anginnya kebuang. Jadi kalau itu perut kita udah siap nampung kopi, jadi nggak begah, nggak kembung gitu kopi. Terus kalau yang minum kayak gitu, sebisa mungkin kalau memang butuh manis, pakailah selain gula putih gula aren boleh, pakai susu kental manis boleh, cuman hindari yang gula putih karena memicu asam lambungnya tadi. Jadi yang memicu asam lambung bukan kopinya, bukan kafeinnya, bukan gulanya. Terus yang kedua, karena misalkan kita nggak kuat pahitnya, seduhnya hanya taunya hanya itu saja, tubruknya hanya metode A, ya kita nanti larinya kemana? Ke gula. Misalkan kopinya 1 sendok makan, gulanya 3 sendok makan, ya itu ya benar-benar minum gula rasa kopi sih. Ya kita mungkin nggak sadar ya, mungkin 11, 12, tapi berlangsung selama 10 tahun. Terus kita cek ke lab darah, gula darahnya tinggi, ya berarti karena proses minum kopinya yang belum pas. Jadi metodenya banyak sih, kalau yang saya jumpai di banyak daerah itu rata-rata kalau orang kena sakit diabetes gula karena pola makan, saya selalu tanya ngopi atau tidak, terus kopinya apa, pakai gula atau tidak. Terus saya baru tanya takaran gula dan kopinya berapa. Nah, terus setelah itu baru saya ajarin cara seduhnya. Nah, misalnya nggak mau pahit, bisa di model yang
separuh, misalkan 1 sendok makan ya setengah sendok makan di bawah, Ya. setengah sendok makan di atas. Atau masukin segitu, masukin beberapa saset ke botol kaca, kasih air, misalkan itu ditakar, misalkan total kopinya segini, ditaruh di gelas. Nanti air suhu ruangan ya, yang masuk ke botol itu 10 kalinya. Terus masukin lemari es 14 jam. Nanti keluar pahitnya akan berkurang. Minumnya kondisi Minumnya dingin. kondisi dingin, jadi pakainya es batu, susu kental manis. Jadi ya kalau minum kopi manis boleh, cuma di kopi itu kalau bisa pahit jauh lebih enak, Jauh lebih enak. karena yang dicari kan pahitnya ya. Kalau minum kopi cari manisnya ya. Makanya kalau orang Makassar minum kopi kan temennya pakai pisang, Ya. jadi minum kopi makan pisang gitu kan. Kalau orang Jawa zaman dulu minum kopi gula aren atau gula Jawa. Di Aceh beda lagi. Jadi tiap daerah sebenarnya punya ciri khasnya masing-masing, Iya. tergantung kita nyontoh yang mana. Ada yang minum kopi sampingnya itu gula Jawa Nah, atau gula aren itu. promosi. Iya. Betul memang. Jadi nggak tercampur. Jadi tetap pengen rasa pahitnya, cuma supaya ngilangi pahitnya, bekasnya nggak terlalu lama ya makan gula Jawa. Udah manisnya sudah dapat, ambil kopinya lagi. Biasanya kan gitu. Minum kopi yang pahit, Minum kopi yang pahit, jangan yang manis-manis. jangan yang manis. Enak ini Pak. Enak ya. Ya ada pahitnya, ya memang kopi. Memang pahitnya masih tertakar lah, nggak terlalu yang over kalau yang Jawa Barat tuh cenderungnya kayak gini. Semua. Paling yang agak pahit itu nggak terlalu asam, ciwide. Udah. Sisanya ya kayak gini semua. Kalau mau cari yang lebih asam dari ini banyak di Jawa Barat. Tapi yang ini yang separuh-separuh dapat pahitnya, dapat asamnya. Kadang ada yang Papandayan tuh nggak ada asamnya, pahitnya netral, jadi antara pahit atau enggak gitu. Beda-beda. Makanya kalau senang ngopi, coba banyak jenis, banyak biji, supaya lidahnya nggak nyantol di satu produk, misalnya gitu. Ya.